Pada hari Senin tanggal 27 November 2023, kami melakukan observasi dan wawancara di Kelurahan Jenggot mengenai pencemaran limbah yang ada di Sungai Setu dengan narasumber Bapak Lurah Fatoni dan salah satu staf kelurahan yang ada di Kelurahan Jenggot. Awalnya kami menginformasikan kedatangan kami terkait wawancara tentang pencemaran limbah di Sungai Setu dengan salah satu staf kelurahan. Apakah dari pihak kelurahan memberikan kami izin untuk melakukan wawancara atau tidak? Setelah berbincang terlebih dahulu cukup lama, sekitar 1 menit, kami diberikan izin untuk melakukan wawancara bersama Bapak Lurah secara langsung dan salah satu pihak kelurahan. Observasi dan wawancara, dan itu dari kami mengusung tema tentang pencemaran limbah di Sungai Setu. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pak mengetahui tentang limbah yang ada di Sungai Setu. Yang kedua, ada limbah tekstil yang dihasilkan dari produksi batik menjadi penyebab utama pencemaran Sungai Setu. Oh, penyebab utama kalau nggak salah dari pencucian jin, Mas ya? Iya, pencucian jin. Bos, istilahnya. Berarti rata-rata dari jin. Ya, kalau batik itu kan pencemaran batik tidak separah jin. Batik itu cenderung malah tidak mengeluarkan pencemaran yang batik tulis, gitu. Kecuali yang batik ring ada, tapi nggak sepekat yang dari jin. Terus Apakah dari pemerintah setempat merencanakan program atau kegiatan untuk mengelola pencemaran di Sungai Setu? oh ya, tetap kita juga kalau program ya kita udah usul berulang kali, insya Allah nanti di 2024 semoga terrealisasi nggih. Kita ada rencana IPAL. Kan kita sudah mendirikan IPAL kan itu, tapi ternyata IPAL-nya overload karena terlalu banyaknya limbah. Dan insya Allah nanti 2024 nanti yang akomodir provinsi kita akan berarti mendirikan ya IPAL yang lebih besar ya, semoga bisa menampung keseluruhan terutama yang dari Kelurahan Jenggot. Insya Allah 2024 bulan sekitar Maret April. Dari tahun depan ya Pak? Ya, 2024 lagi. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah setempat dan masyarakat untuk mengatasi limbah di Sungai Setu ini? Di Sungai Setu, upaya di pemerintah sudah termasuk usulan itu yang nanti 2024 akan dibangun kan, itu upaya kita juga kita bersama teman-teman yang lain kita berupaya bagaimana biar diakomodir oleh provinsi, karena kan nggak mungkin dengan dana yang begitu besar Pemkot harus mengakomodir PR-nya banyak. Jadi insya Allah nanti provinsi, apalagi kaitan Sungai Setu itu wilayah kewenangannya provinsi, bukan wilayah kewenangan pemerintah kota. Jadi insya Allah nanti dibantu provinsi, upaya kita itu kalau untuk penyadaran ke masyarakat sendiri kita sudah berupaya, cuman dari masyarakat sendiri belum maksimal. Kalau dari kita juga nggak mungkin kita arogan memaksa langsung menghentikan kan. Oh jenengan membuat pencemaran seperti ini harus berhenti, itu arogan gitu. Jadi kita menghentikan, tapi bagaimana caranya ngasih solusi. Ketika belum ada solusi dihentikan langsung, kasihan mereka yang kerja banyak. Jadi kita berusaha ngasih solusi, nanti baru setelah IPAL itu jadi mungkin bisa ada kaitan dengan ada hal-hal yang lebih penekanan lagi ke masyarakat, lebih penekanan. Tapi kalau kita belum ada solusi nggak mungkin kita langsung menghentikan, kasihan. Iya. Sungai itu nggak bisa gue Jenggot semuanya bisa ke situ, karena sungai itu kan alirannya dari kabupaten itu, dari kabupaten, hulunya kan kabupaten, kemudian kita kan hilirnya. Kenapa kita paling besar pencemarannya? Karena kita di hilir, jadi otomatis kan di hilir itu kan menampung semuanya. Kalau di hulu mungkin lebih kelihatan lebih bersih, tapi ketika sampai hilir kan dari rumah ini home industri dan sebagainya, kita jadi hilirnya, jadi akhirnya kan
apa namanya gitu, terkumpul loh, Pak. terkumpul ya, Terlihat terkumpul di sini sampai sini mungkin kelihatan paling pekat gitu, walaupun tidak semuanya orang jenggot, karena saya sama Mas Mustafa sudah keliling dan saya tahu persis pencemaran terpekat itu dari mana. Pencemaran terpekat bukan dari kelurahan Jenggot, cuman kita jadi imbas paling pekat. Apakah ada keluhan atau dampak nyata bagi masyarakat terkait pencemaran Sungai Setu ini? Kalau dampak nyatanya yang jelas warna air, ya kan, warna air ya, warna air. Kemudian dampak nyata secara kesehatan, ya kalau menurut penelitian, tapi secara langsungnya kan belum. Secara langsung dampak ketika kita nyemplung ke situ terus langsung gatal-gatal dan sebagainya belum sampai situ ya, belum ada. Cuman untuk pencemaran air sumur juga belum sampai ke situ. Cuman menurut kesehatan katanya sih ada ketika dicek secara laboratorium itu ada semacam logam timbalnya, Pak. timbal PP, pelumbung, Nah, istilahnya. tapi kan secara kesehatan kalau dikonsumsi langsung, sumur-sumur yang dikonsumsi langsung kan nggak berdampak secara langsung, tapi katanya secara terus menerus itu nanti mengganggu kesehatan. Jadi kalau dampak langsung belum secara langsung, cuma masih warnanya pekat dan tidak ada ikan. Kemarin ikan sapu-sapu kita kerja bakti pada mati Mas yo. Iya. Ikan sapu-sapu itu pada mati. Kita kerja bakti, kita ngambil sampah-sampah itu, bahkan ikan sapu-sapu di situ banyak yang mati karena itu. Sungai Setu itu di provinsi namanya Kaligawe. Menyebutnya Kaligawe kalau provinsi, kalau kita nyebutnya Sungai Setu. Apakah pernah ada konflik yang disebabkan dari pencemaran Sungai Setu ini? Belum ada. Belum, semoga tidak ada. Kami di sini sedang melakukan penelitian atau observasi mengenai pencemaran limbah yang terjadi di Sungai Setu ini, yaitu yang tepatnya berada di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang dimana bisa dilihat sendiri Sungai Setu ini yaitu memiliki warna air yang hitam pekat ya, karena ini utamanya disebabkan oleh limbah pabrik jeans dan batik ya. Kota Pekalongan merupakan kota industri yang terbesar di salah satu Indonesia. Seperti halnya dengan industri batik. Ini merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya. Nah, semakin pesatnya permintaan industri batik, maka semakin besar pula usaha batik di Pekalongan ini. Industri limbah pabrik ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti berbau busuk dan pencemaran air yang warna air semakin pesat. Kami telah melakukan wawancara terkait dengan pencemaran limbah yang ada di Sungai Setu. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan terkait dengan hal tersebut kepada pihak kelurahan. Yang pertama itu, dari pihak kelurahan mengetahui adanya pencemaran yang terjadi di Sungai Setu. Pun dampak nyata yang terjadi pada perubahan warna air di Sungai Setu ini. Yang pertama yaitu warnanya berubah menjadi hitam, terus merah pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Dampak bagi kesehatan tidak layak untuk dikonsumsi karena terdapat zat yang dapat menimbulkan gatal-gatal. Adapun keluhan yang dialami dari masyarakat setempat terhadap Sungai Setu yang ada di Kecamatan Jenggot, yaitu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kehidupan sehari-hari dikarenakan air yang sudah terkena limbah. Sejauh ini belum ada konflik yang terjadi antara masyarakat Jenggot dengan pihak produksi batik dan jeans tentang masalah limbah tersebut. Solusi dari pencemaran limbah air sungai ini yaitu pemerintah merencanakan program atau kegiatan mendirikan IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah yang rencananya akan didirikan sekitar bulan April tahun 2024. Harapan dari pihak kelurahan semoga program ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Dari observasi dan wawancara yang telah kelompok kami lakukan, bahwasannya
Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Pekalongan, dan juga peningkatan kegiatan serta aktivitas proses pembuatan batik di Kabupaten Pekalongan telah menyebabkan kualitas lingkungan hidup terus menurun dan perlu mendapatkan perhatian serius. Industri pengolahan Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kategori: industri besar, industri sedang, industri kecil, dan kerajinan rumah tangga. Industri rumah tangga mendominasi industri bisnis. Tujuan dari pembangunan industri adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memperhatikan keseimbangan serta kelestarian lingkungan hidup. Tetapi tanpa disadari, pembangunan industri membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakat di sekitarnya.